Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, datang kepada beliau utusan yang memang beliau tugaskan untuk pergi ke sebuah daerah mengambil pajak yang dibebankan kepada orang-orang kufar. Kemudian ketika nyampe ke tempat tersebut, ketika nyampe ke Umar bin Khattab membawa pajak yang diminta oleh Umar kemudian keluar dari rumahnya untuk mengecek, menghitung berapa jumlah pajak yang dibawa. Dan di belakang beliau ikut budaknya. Kemudian Umar hitung, dan ketika beliau hitung beliau mengatakan subhanallah, saking banyaknya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, budaknya yang pada saat itu mendengar ungkapan beliau mengatakan wallahi hadza min fadlillah. Beliau mengatakan demi Allah, ini semua yang kita dapatkan saat ini, yang kita lihat saat ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan yang mungkin kita akan mengatakan wajar. Ketika seorang dapat rezeki mengatakan alhamdulillah ini karunia dari Allah. Tapi Umar bin Khattab ketika mendengar ungkapan tersebut dia mengatakan wallahi kadzabta. Enggak, engkau bohong. Engkau salah, engkau keliru. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Beliau mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, hanyalah dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan hanyalah dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, hal itu yang membuat kalian harusnya berbahagia, huwa khairum mimma yajma'un, sungguh rahmat Allah dan karunia Allah lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Umar mengatakan wa hadza mimma yajma'un, sedangkan yang kita dapatkan hari ini, berbagai macam harta yang barusan kita dapat, ini bukan bagian dari rahmat Allah, bukan bagian dari keutamaan Allah, tetapi yang kita kumpulkan.
Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan kalimat fadlullahi wa rahmatih di ayat tersebut mengatakan huwa al-iman wal Qur'an. Yang dimaksud rahmat Allah dan karunia Allah adalah keimanan dan Al-Qur'an. Yang dua hal itu kita harus lebih berbahagia, berbangga diri daripada punya kekayaan dunia. Intinya Pak, kenikmatan iman betul lebih besar dari segala-galanya gitu. Lebih hebat dari segala-galanya. Makanya kenapa Bilal bin Rabah sampai berani disiksa sedemikian rupa, Khabbab bin Al-Arat sampai berani disiksa sedemikian rupa. Kenapa? Karena sudah bisa menemukan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika punya iman dalam hatinya. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, tidak salah kalau kemudian di pertemuan awal kita ini mengungkapkan alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Kenikmatan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Karena Allah memberikan kenikmatan yang terbesar itu masih ada dalam hati-hati kita ikhwan fillah. Cuman kemudian mungkin tinggal kita sekarang bagaimana berusaha untuk menguatkannya, mengokohkannya. Dan juga Allah, kita bersyukur alhamdulillah ternyata Allah juga bukan cuma sekedar ngasih keimanan, ngasih juga peluang bagi kita untuk menguatkan keimanan. Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Ini kenikmatan yang luar biasa ikhwan fillah rahimakumullah. Sungguh saya katakan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang sangat Allah spesialkan. Sangat Allah spesialkan. Kenapa? Ini merupakan pertanda Allah pengen kebaikan dari kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid-din." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Malah kita juga pernah mengungkapkan sebuah hadis, "Idza aradallahu bi'amdin khaira ista'malahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mempergunakannya. Seorang sahabat bertanya, bagaimana Allah mempergunakan seorang hamba? Rasul mengatakan, Allah akan mudahkan dia, memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan tidak ada ulama yang mengatakan thalabul ilmi bagian dari keburukan. Malah Allah mengatakan menyeimbangkan dengan sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi mereka yang mencari ilmu dengan ungkapan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kenikmatan yang indah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini, di masjid ini menjadi wasilah bagi kita nanti kelak pada hari kiamat bisa juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain ada syafaat Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam agama kita juga ada syafaat kaum muslimin, di mana orang-orang beriman bisa menyelamatkan sebagian kaum mukminin yang lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbicara tentang sejarah maka sudah pasti kita akan menemukan banyak hal yang sangat indah. Terutama ketika berbicara tentang sejarah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang kalau kita baca, kita kaji, Allah, kita banyak menemukan hal yang sangat luar biasa. Contohnya di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah, sebuah kejadian yang pernah terjadi di bulan Rajab. Tiba-tiba saya, kata Ibn Mas'ud, mendengar sebuah suara dari luar berisik gitu. Sampai kemudian membuat beliau terbangun dan keluar dari tenda. Dan subhanallah ketika keluar dari tenda beliau melihat pemandangan yang sangat langka gitu. Di mana pada saat itu ada sosok Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang mereka lakukan? Sebagian mengatakan Abu Bakar dengan Umar tengah memangku satu jenazah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menggali kuburan. Setelah selesai kemudian Rasul mengatakan, "Hati, ayo bawa sini, masukin, kesinikan."
Kemudian diberikan oleh kedua sahabat yang mulia, diterima oleh tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masukkan ke liang lahat. Kemudian beliau balikan sambil mengatakan, "Ya Allah, aku telah meridhoi hamba yang ini. Aku telah cinta kepadanya, dia pun telah membuktikan cintanya kepadaku. Maka ridhoi dia, cintai dia." Sebuah ungkapan yang kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku menangis dan aku sangat berharap sekali seandainya aku di tempat itu. Kenapa? Yang ngomong Rasul, yang mengatakan aku telah ridho kepada orang ini. Malah yang mendoakan juga Rasul, memasukkan ke liang lahatnya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang luar biasa. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan seandainya aku di tempat itu. Tapi saya bukan beliau, ikhwan fillah. Selesai kemudian beres, habis selesai dikuburkan, pulang, Ibnu Mas'ud mengatakan, lalu aku mencari informasi dan ternyata sahabat tersebut bernama Abdullah Dzulbajdaini. Abdullah Dzulbajdaini, seorang sahabat yang mungkin namanya kurang begitu tenar, tidak seperti tenarnya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan. Tapi ternyata ihwanullah, kalau kemudian kita coba korek-korek tentang beliau, betul, seorang sahabat yang juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Siapakah beliau? Beberapa riwayat mengatakan Abdullah Dzulbajdaini ini pertama seorang sahabat yang sebenarnya dari kecil sudah dalam keadaan yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian menjelang dewasa selanjutnya diasuh oleh paman dan bibinya, yang termasuk orang-orang yang kaya pada saat itu. Berbagai kenikmatan diberikan oleh bibinya kepada beliau, sampai beliau dikatakan hidup dalam kemewahan. Tetapi ketika Islam datang, hidayah Allah nyampe ke hatinya, beliau merasakan hidayah Allah lebih penting daripada itu semua. Sampai masuk Islam kemudian, walaupun sembunyi-sembunyi, ikhwan fillah. Beliau sembunyikan keimanannya, beliau sembunyikan akidahnya, tapi ternyata tetap juga ketahuan. Sampai-sampai kemudian ketika ketahuan, diinterogasi, disiksa, malah kemudian kayak dikerem gitu, diikat gitulah. Tapi hebatnya beliau karena sudah mendapatkan kenikmatan dalam keimanan ini, tidak goyah. Sampai-sampai kemudian bibinya ngancam, pamannya ngancam, kalau ente tetap dalam keadaan agama Muhammad yang baru ini, maka silahkan, tapi dengan catatan semua harta yang telah kami berikan kepadamu kembalikan. Dia mengatakan silahkan ambil kalau perlu. Betul, diambil semuanya, Pak. Sampai dikatakan termasuk baju yang dipakai oleh Abdullah Dzulbajdaini ini dicopot dan kemudian udah diusir. Ketika diusir baru kemudian beliau menyusul Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dalam kondisi telanjang, kata para ulama. Namun di tengah perjalanan beliau menemukan kain yang cukup untuk beliau belah, kemudian dibagi dua, satu diikat ke bagian bagian ini, yang kemudian satu diihramkan kayak orang lagi ihram gitu. Jalan kemudian ke Madinah seorang diri untuk menemui kekasihnya dan hidup dengan keimanan, hidup dengan dengan wilayah yang dengan kondisi yang penuh dengan keimanan gitu. Sampai nyampe di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan nyampe tengah malam. Kemudian pas subuh salat berjamaah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat subuh selesai, sebagaimana yang pernah kita temukan, Rasul beres salat mengimami para sahabat, kemudian berbalik ke depan para sahabat. Ketika berbalik melihat seorang sahabat dengan pakaian yang agak aneh gitu. Kemudian ditanya, antum siapa? Diceritakanlah kisahnya kemudian. Dan semenjak itu Rasul mengatakan, nama kamu Abdullah Dzulbajdaini, hamba Allah yang punya dua selendang gitulah, dua kain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini diantara kisah tentang beliau. Walaupun banyak kemuliaan-kemuliaan yang lain. Seperti diantaranya ternyata sahabat yang mulia ini meninggalnya ketika pulang dari peperangan. Padahal sebelum perang, kata para ulama, beliau meminta kepada Nabi SAW agar terbunuh di perang tersebut.
ya Rasulullah, doakan saya agar meninggal syahid, doakan saya agar meninggal syahid. Tapi Rasul mengatakan enggak. Rasul mengatakan enggak. Tetapi kemudian meninggal setelah perang selesai, lalu menuju pulang baru meninggal dunia. Cuman kata para ulama, ada sebuah hadis yang menunjukkan orang yang meninggal ketika akan perang ataupun pulang dari perang, itu pun dianggap sebagai orang yang syahid. Ala kulli hal ikhwan fillah rahimakumullah, terlepas dari itu semua, kita ingin mencoba mengambil beberapa pelajaran hikmah dari kisah tentang sahabat yang mulia ini. Walaupun mungkin masing-masing punya pelajaran sendiri-sendiri gitu, tapi nggak apa-apa kalau kemudian kita sebutkan satu persatu dari sekian ratus pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita sehingga bisa menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, poin yang pertama ikhwan fillah rahimakumullah terkait masalah Abdullah Dzul-Bajdaini ini adalah ternyata berkenaan dengan masalah keikhlasan. Masalah keikhlasan. Sahabat yang mulia ini punya sifat ikhlas yang sangat luar biasa. Beliau tidak ingin menjadi orang yang terkenal di hadapan banyak orang. Beliau hanya ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikenal Allah pasti bakal dikenal oleh banyak manusia. Ketika dicintai Allah pasti bakal dicintai oleh manusia. Karena apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ahabballahu fulanan faqala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'hibbah." Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah bakal manggil Jibril mengatakan, "Jibril, ana cinta sama si fulan." Ente harus cinta sama dia. Jibril merupakan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena merupakan malaikat yang mulia, mengatakan, "Aku pun mencintai dia." Akhirnya kemudian Jibril turun ke penghuni langit mengatakan, "Ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu." Wahai penduduk langit, Allah cinta sama si fulan, kalian harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu ahlas sama, maka penduduk langit pun cinta sama dia. Turun lagi Jibril ke penghuni dunia mengatakan, Allah cinta sama si fulan, kalian pun harus cinta sama dia. Dan ternyata hadis mengatakan semuanya pun cinta sama beliau. Ketika kecintaan Allah sudah bisa diraih oleh seorang manusia, maka tidak akan ada manusia yang benci sama dia, insya Allah. Termasuk orang-orang kafir kadang begitu, Pak. Ketika berbicara contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena memang makhluk yang sangat Allah cintai. Ketika salah seorang kafir ditanya oleh seorang raja tentang bagaimana karakter Muhammad, ternyata nggak bohong jawabannya, jujur semua. Jujur semua. Padahal musuhan sama Muhammad. Ini yang pertama, ikhwanu fillah rahimakumullah. Yang kedua kemudian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya berkenaan dengan masalah, ternyata di zaman para sahabat termasuk para ulama selanjutnya, kemiskinan bukan merupakan alasan seseorang untuk tafaqquh fid din. Kemiskinan bukan alasan seseorang untuk tidak menjadi orang yang berilmu. Beraninya hijrah Abdullah Dzul-Bajdaini dalam keadaan telanjang dari Makkah ke Madinah untuk bertemu dengan Rasul, mengambil ilmu dari Rasul, hidup dalam keadaan keimanan, ini bukti kalau nggak butuh harta sebenarnya. Yang penting keinginan yang kuat untuk menjadi orang terbaik, insya Allah Allah akan wujudkan. In tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ketika memang niat kita untuk menolong agama Allah, Allah juga akan menolong kalian. Malah Allah mengatakan wa yutsabbit aqdamakum, Allah bakal kuatkan kaki kalian di jalan tersebut. Akan Allah kuatkan. Ikhwanu fillah rahimakumullah, ini poin yang kedua. Kemiskinan tidaklah menjadi alasan seseorang untuk tidak tafaqquh fiddin, tidak belajar ilmu agama. Terlebih sekarang fasilitas semua sudah sangat mudah. Orang pengen tahu bagaimana isi dari kitab Sahih Bukhari, tinggal buka handphone, aplikasi, selesai. Ketika seorang mau aja membaca satu hadis satu hari, dibaca satu hadis, kayaknya bakal beres tuh. Ini kemuliaan ya, wa fillah rahimakumullah. Menarik pernyataan dari, kalau tidak salah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, mudah-mudahan kalau nggak Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan ada sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi SAW yang seandainya hadis ini merupakan satu-satunya hadis yang berbicara tentang keutamaan
membaca hadis, berinteraksi dengan hadis, maka cukup hadis ini sebagai keutamaannya, tidak perlu hadis yang lain. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Nazarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Nazarallahu imra'an, Allah akan memuliakan seorang hamba, memperindah wajahnya, bentuk tubuhnya kelak pada hari kiamat nanti. Bagi siapa hamba tersebut? Liman sami'a maqalati, orang yang mendengar perkataan-perkataanku, kata Rasul. Hadis. Fawa'aha, kemudian dia berusaha untuk memikirkannya, memahami hadis tersebut, apa maksudnya, apa tujuannya. Wa hafidhaha, kemudian dia berusaha untuk menghafalnya. Wa ballaghaha, kemudian dia menyampaikannya. Ini kata beliau, ya manufillah. Kalaulah cuman ini satu hadis saja berbicara tentang keutamaan berinteraksi dengan hadis, cukup, nggak perlu ada yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan ini udah kemuliaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah memang sudah menjamin orang yang banyak interaksi dengan hadis masuk surga. Karena nggak mungkin dibaguskan pada hari kiamat kalau ujungnya masuk neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itu yang poin yang kedua. Jangan sampai ada alasan, terutama saat ini ketika fitnah begitu luar biasa menyerang kita, kemudian kita berleha-leha dengan hal tersebut. Mari ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti dari thalabul ilmi. Tidak ada alasan bagi kita dalam kondisi apapun untuk berhenti thalabul ilmi, terutama masalah syar'i. Yang ini merupakan fardu ain, setiap orang punya kewajiban. Malah saya menarik dengan pernyataan sebagian para ulama ketika sebagian orang seperti contohnya malas untuk belajar masalah zakat. Kenapa? Karena saya bukan orang kaya, katanya gitu. Padahal kata sebagian ulama, bisa jadi kita belajar itu kalau sudah tahu Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi seolah-olah kalau ente pengen kaya belajar zakat dulu deh. Seolah-olah begitu. Kalau ente pengen kaya belajar zakat dulu, biar apa? Biar ketika antum punya ilmunya, Allah kasih amanah, tinggal amalkan ilmunya gitu. Nggak harus nyari dulu kemana, nanya dulu segala macam. Seolah-olah begitu, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini yang sekali lagi yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemiskinan jangan menjadi sebuah alasan untuk tidak tafaqquh fid din. Banyak peluang-peluang yang bisa kita raih dengan tafaqquh ini, dan banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi paham dalam agama yang tidak harus menggunakan harta. Terlebih kita di ma'had ada perpustakaan, malah insyaallah asatid menyebar di berbagai macam tempat gitu. Di belakang, di depan ada, insyaallah. Yang penting kita mau duduk kemudian nanya dan segala macam. Atau kalaupun nggak begitu, tadi saya sampaikan di handphone udah banyak aplikasi gitu. Walaupun ya manufillah rahimakumullah, subhanallah ya, afwan sedikit menyimpang terkait masalah handphone. Saya terenyuh ketika ada sebuah ungkapan seorang ulama yang beliau masih hidup saat ini. Beliau mengatakan, aneh dunia, aneh orang-orang saat ini. Kenapa aneh? Beliau mengatakan, antum pernah nggak melihat ada orang berani mau sholat bawa khomer? Nggak ada gitu, dan nggak mungkin terjadi. Memang nggak mungkin terjadi. Tapi sekarang ada sebagian orang yang sholat untuk menghadap Allah, memang nggak bawa khomer, tapi bawa hal yang lain yang sederajat dengan khomer. Apa? Handphone katanya gitu. Kenapa handphone? Ada sebagian orang yang di handphone isinya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang menghadap Allah dengan membawa itu. Di salatnya dia minta semua kekayaan kepada Allah, meminta berbagai macam hal kepada Allah, tapi di handphonenya bawa itu yang isinya bikin Allah murka. Apa mungkin Allah ngasih? Ya Allah, betul. Apa mungkin Allah ngasih ketika kita minta, sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang Allah nggak seneng gitu. Allah nggak mau lihat itu. Wa na'udzubillah. Ini wa fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian poin yang ketiga yang mungkin kita bisa petik pelajarannya, hikmahnya adalah berkenaan dengan keberkahan usia seorang manusia itu tidak terletak dari panjang usianya. Tidak harus jadi orang, tidak harus usia 40 tahun, 50 tahun untuk memberikan banyak keberkahan gitu, untuk meraih keberkahan Allah gitu loh.
Bisa dipahami ya? Tidak harus apa ya bahasanya. Untuk menjadi orang hebat, terutama hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak harus nunggu sekian tahun dulu gitulah. Tidak harus nunggu sepuh dulu gitulah. Itu bisa diraih oleh siapapun juga, termasuk sahabat yang mulia ini. Beliau meninggal di usia sangat muda, sebagian menyebutkan di bawah usia 30 tahun ketika waktu itu. Ada yang mengatakan 20 sekian tahunan. Tetapi di usia itu punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Dia berhasil meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang indahnya Islam, hebatnya Islam, Islam menyiapkan berbagai macam amalan bagi kita sebagai penganutnya atau sebagai seorang muslim untuk bisa kita amalkan dan meraih kemuliaan-kemuliaan seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang penting kitanya aja mau apa tidak gitu, kembali ke awal yang tadi. Ini poin yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah. Keberkahan usia seorang manusia tidak diukur panjang atau pendeknya, tapi diukur sebanyak apa amalan yang dia lakukan untuk Allah. Sehebat apa kualitas amalan yang dia lakukan karena Allah. Tidak harus banyak, tidak harus besar. Masih ingat mungkin kisah seorang pezina yang dalam beberapa riwayat dikatakan memberi minum seekor anjing dengan sepatunya, tapi masuk surga gara-gara itu. Dulu ada seorang sahabat belum pernah sholat, belum pernah apa, kemudian tiba-tiba ikut perang syahid, masuk surga gara-gara itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Atau seperti sahabat atau ibunya Anas bin Malik, yang dikatakan sahabat Nabi yang masuk Islam gara-gara di antara perbuatannya sangat senang dengan apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat iktida dengan Rasulullah SAW gitu. Intinya adalah ikhwan fillah, kita kembali ke tadi poinnya. Jadi keberkahan usia seorang manusia tidak terletak pada panjang atau pendeknya usia manusia itu, melainkan karena amalan yang dia lakukan. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita perbanyak amal kita, tingkatkan amal kita, terutama amal-amal yang tanda kutip kebaikan, betul-betul sebuah kebaikan, sekecil apapun. Kemarin ketika ngobrol dengan Ustadz Rais, kemudian kita membaca sebuah hadis yang cukup indah, ikhwan fillah, hadis yang luar biasa. Ketika beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslimi yamshi fi khutfatil jannah." Kalau tidak salah begitu bunyi hadisnya. Ketika seorang manusia, seorang muslim menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka seolah-olah dia sedang berjalan di taman-taman surga sambil memetik buahnya. Hatta yajlisa, sampai dia duduk di rumah orang yang sakit itu. Fa idza jalasa, dan ketika dia duduk, dikatakan selanjutnya akan berdoa kepadanya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kemuliaan yang sangat indah. Cuman sekedar menjenguk saudara kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Menjenguk saudara kita. Dan banyak amalan-amalan ringan lainnya yang insya Allah pahalanya sangat indah, sangat luar biasa. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, poin yang selanjutnya dan mungkin kita jadikan sebagai poin penutup saja karena waktu Isya sudah masuk, berkenaan dengan masalah hidayah. Hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu mahal. Karena mahal, seharusnya kita sebagai seorang yang sudah Allah berikan hidayah, mempertahankan hidayah ini sampai betul-betul kematian datang menjemput kita. Buktinya mahal, Allah tidak berikan hidayah ini kepada semua orang. Tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya orang-orang pilihannya saja. Dan kita insya Allah diantaranya. Maka pertahankan hidayah ini sampai betul-betul kematian menjemput kita, jangan sampai kemudian goyah. Kenapa? Karena betul di zaman ini
akan sangat mudah orang untuk goyah dari tauhid, dari hidayah Allah. Sampai Rasul mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, saking bakal datang masa saking banyak fitnahnya. Ada Rasul mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sore kufur, sorenya beriman, paginya kufur. Saking banyaknya. Di zaman Rasul sendiri pun ada malah seorang sahabat yang masuk Islam, seorang pimpinan suku gitu. Ketika masuk Islam, Umar berbahagia banget sama beliau. Saking senangnya diajak tawaf sama Umar bin Khattab. Ketika tawaf milik Ka'bah, tiba-tiba ada orang di belakang dia nginjek jubahnya. Nginjek jubahnya, kemudian ketika diinjek, dia nggak senang, balik mukul orang gitu, kemudian dipukul dengan sangat keras. Sampai yang dipukul mengatakan kepada Umar, Umar, kisos dia. Kenapa? Dia mukul saya. Umar berkata, iya, ente harus dikisos. Dia mengatakan, sebentar, saya ini kepala suku loh. Jarang ada orang yang semulia saya. Dia dengan dia jauh gitu. Umar mengatakan, enggak, demi Allah, di Islam pilihannya kalau anda enggak bayar denda maka kisos. Dia mengatakan, enggak mau ah. Ya udah, kalau enggak mau, anda tetap harus dikisos. Sampai kemudian, kalau begitu berarti aku sebaiknya enggak masuk Islam sajalah. Aku murtad sajalah gitu. Umar mengatakan, silakan murtad, tapi siap-siap dibunuh. Karena yang murtad kan dibunuh. Dia mengatakan, ya udah, saya mikir dulu sebentar, saya mikir dulu sama malam inilah, besok jawabannya. Betul, diizinkan mikir kemudian, tapi sayang, malam harinya dia lari ke Persia, tinggal di Persia, kembali murtad. Ada sampai demikian, padahal sahabat yang pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikhwanufillah yang lebih banyak lagi fitnahnya, harus lebih berhati-hati lagi. Ikhwanufillah rahimakumullah. Itu saja barangkali, mohon maaf, seharusnya bukan saya yang berbicara di depan ikhwah semua. Saya yakin di antara ikhwah banyak yang lebih paham dengan apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini terutama untuk mengingatkan diri saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak hal yang kurang berkenan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.